Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Berliana Hamdani dengan NPM 22130520055. Di sini saya sebagai konselor yang menggunakan konseling Gestalt dengan teknik kursi kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanaya Aulia Jasin dengan NPM 213052046. Saya berperan sebagai konseling. Assalamualaikum, permisi Bu. Oh iya. Kasih Bu. Iya, silakan duduk. Baik, gimana kabarnya Naya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Naya, puasa nggak hari ini? Puasa. Puasa, alhamdulillah. Oh iya, Naya tadi sebelum kesini habis ada kelas atau bagaimana? Iya tadi ada kelas matematika Bu. Oh baik, ada tugas? Ada banyak banget Bu, capek saya nggak usah. Banyak sekali tugasnya. Banyak ya? banget. Tapi udah ada yang dicicil dikerjakan. Ya dong. Biasalah anak IPA 1. Oh rajin ya, produktif sekali. Ya. Oh iya, kalau boleh tahu hari ini kegiatan produktif apa, kegiatan positif apa yang sudah Naya lakukan? Dari bangun tidur ya Bu. Iya betul, dari bangun tidur sampai detik ini. Kan orang tua saya bekerja ya Bu, jadi mereka tuh pagi-pagi sekali udah kerja, jadi tiap saya bangun tuh udah nggak ada mereka, jadi saya selalu nyiapin sarapan sendiri, terus beres-beres rumah juga biar nanti kalau mereka pulang kan rumah udah rapi, enak dilihat. Terus saya juga ya gitu nyicil tugas sedikit-sedikit. Baik, berarti orang tua Naya ini pekerja keras ya, jadi Naya yang membantu membersihkan rumah gitu. Sangat produktif sekali ya. Sebelumnya udah kenal sama ibu? Udah, apa belum ya? Belum. Oke, Ibu perkenalkan diri ya. Nama Ibu Berliana Hamdani. Di sini sebagai guru BK-nya kelas 12 IPA 1. Oh iya, sebelumnya Naya sudah tahu kenapa Naya dipanggil ke ruang BK? Sejujurnya belum tahu ya Bu, saya juga bertanya-tanya, kan saya belum pernah ngelakuin kesalahan ya setahu saya. Oke, sebenarnya di ruang BK itu bukan hanya untuk siswa yang melakukan kesalahan saja Naya, tapi di sini tempat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, tempat untuk sharing, untuk melakukan banyak hal. Ya, jadi kenapa Naya dipanggil? Karena kemarin itu saya kan membagikan kuesioner di kelas MIPA 1 ya. Iya. Dan di situ kuesionernya itu adalah kuesioner minat pilihan karir, di mana saya melihat jawaban Naya ini cenderung berminat ke sosum, sedangkan jurusan Naya ini MIPA. Kenapa Mbak Naya kok mengisinya lebih minat ke sosum gitu? Makanya itu menjadi pertanyaan saya, sehingga saya mengadakan sesi konseling ini supaya Mbak Naya bisa memberikan alasannya kepada saya. Dan apabila ada terjadi masalah, saya bisa mengetahui dan kita bisa sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh Mbak Naya. Begitu. Sebelumnya Mbak Naya, apakah sudah pernah mengikuti sesi konseling? Sejujurnya belum sih Bu, ini pertama kali. Baik, jadi Mbak Naya ini pertama kali mengikuti sesi konseling. Ya, jadi karena belum pernah, pasti belum tahu ya? Ya belum Bu, saya belum tahu. Iya. Jadi sesi konseling itu adalah proses pemberian bantuan. Ya, konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang guru BK atau konselor yang di sini adalah saya, guru BK-nya, kepada konseling. Di sini konselingnya Mbak Naya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengentaskan permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Naya. Dengan cara memandirikan Mbak Naya agar bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk diri Mbak Naya. Sudah paham? Sudah Bu, alhamdulillah. Baik, di sesi konseling ini saya berharap Mbak Naya bisa jujur dan terbuka atas segala hal yang Mbak Naya alami. Bagaimana? Mbak Naya setuju nggak untuk bersikap jujur dan terbuka? Sebenarnya ini kan sesi konseling pertama kali saya ya Bu. Jadi saya juga orangnya tuh sulit membuka diri ke orang lain. Saya juga ada trust issue, ada trauma. Jadi takut cerita saya nyebar ke guru-guru lain maupun ke teman-teman saya begitu Bu. Baik, jadi Mbak Naya ini masih takut ceritanya istilahnya kebongkar ya, Iya. kebongkar gitu. Dan juga karena kita baru kenal, Mbak Naya agak susah nih terbuka ya. Iya benar Bu. Tapi yang
perlu saya tegaskan di sini bahwa Mbak Naya tidak perlu takut cerita akan terbongkar, karena dalam sesi konseling ini kita dilandasi oleh asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Di mana pada asas kerahasiaan ini cerita yang Mbak Naya ceritakan kepada Ibu selaku guru BK tidak akan Ibu sebarluaskan, ya, karena itu sudah kewajiban Ibu untuk merahasiakannya. Lalu yang kedua, karena ini rahasia, maka Mbak Naya harus terbuka, ya, harus terbuka. Kalau Mbak Naya tidak terbuka, maka kita bisa jadi tidak menemukan solusi atau kita tidak bisa mencapai tujuan dari konseling ini, ya, karena Ibu tidak mengetahui secara detail apa permasalahan yang dialami, begitu. Paham? Oke, jadi Mbak Naya sekarang sudah bersedia nih untuk bersikap terbuka. Ya Bu, saya bersedia. Baik, kalau Mbak Naya sudah bersedia untuk bersikap terbuka, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa durasi konseling kita pada kali ini adalah di 20 sampai 30 menit. Apakah sudah ada yang mau ditanyakan? Emang cukup ya Bu kalau 20 sampai 30 menit? Cukup, insya Allah cukup, karena mengingat kenapa durasinya hanya segitu, supaya cerita yang Mbak Naya ceritakan ini tidak melebar kemana-mana, dan supaya saya dapat mengambil pokok intisari dari permasalahannya Mbak Naya, ya. Kalau terlalu lama nanti takutnya melebar kemana-mana, begitu. Baik, sudah siap untuk melakukan sesi konseling? Insya Allah siap Bu. Jadi apa sih, kenapa kok pemilihan karir Mbak Naya lebih condong ke sosum daripada ke jurusan MIPA? Jadi saya itu sebenarnya ada konflik Bu dengan ayah saya. Jadi ayah saya itu ingin saya menjadi perawat, jadi tenaga kesehatan, sedangkan saya ingin ambil kuliah nanti jurusan hukum pengacara. Baik, jadi berbeda pendapat dengan Iya, ayah. benar. Ayah ingin Mbak Naya nanti melanjutkan studinya di kesehatan, sedangkan Mbak Naya berbanding terbalik sekali, ya, ingin di pengacara hukum, ya. Benar. Kalau boleh tahu nih Mbak Naya, ya, kenapa kok Mbak Naya ingin ke jurusan sosum, terutama hukum gitu? Alasannya apa sih? Saya pribadi cenderung minat ke sosialisasi, saya sangat suka bersosialisasi Bu. Terus saya juga senang di hafalan, penalaran, yang begitu dibanding saya berinteraksi dengan pasien, mencium banyak aroma obat, itu bukan passion saya Bu, jadi saya kurang menyukainya. Baik, lalu berarti Mbak Naya ini tidak suka, ya, berbau-berbau medis gitu, lebih suka bersosial gitu, Iya, benar, berdebat kan, kalau pengacara itu, ya, betul. Nah, Mbak Naya sendiri sudah pernah belum mengkomunikasikan ini dengan Ibu? Kalau komunikasi dengan ibu sih alhamdulillah udah ya Bu, dan responnya positif. Ibu dukung 100% keinginan saya. Tapi ya itu kembali lagi kepada ayah saya Bu, ayah saya tidak mengizinkan saya. Gitu. Baik, ayah tetap masih bersikukuh dengan keinginannya. Iya. Ya, betul. Lalu Mbak Naya ini pernah nggak sih mencoba menjelaskan kepada ayah bahwa, ya, jurusan saya ini, yang saya pilih ini baik, prospeknya bagus, begitu-begitu, pernah tidak menjelaskan gitu kepada ayah? Selalu Bu, kalau saya ada waktu luang, saya coba komunikasikan ulang kepada ayah saya tentang keinginan saya tersebut. Tapi respon ayah saya laki-laki tidak menerima keinginan saya itu. Dia masih bersikeras supaya saya mengikuti keinginannya. Lagi pula saya emang sudah sedari kecil Bu mengikuti keinginan ayah saya seperti itu. Berarti memang dari kecil Mbak Naya ini sudah diarahkan, ya, sama orang tua dan wajib mengikuti, begitu bukan? Iya, betul. Jadi pertanyaan saya di sini adalah, jika memang Mbak Naya ini mau mengambil jurusan hukum yang notabene adalah rumpun ilmu sosum, mengapa Mbak Naya ini masuk ke sekolah SMA ini mengambil jurusan MIPA yang sangat berbanding terbalik? Kalau misalnya dipikir-pikir, apakah nanti bakal mengulang lagi materinya? Bakal linjur, begitu bukan? Seperti yang saya bilang tadi Bu, saya dari kecil itu sudah diarahkan untuk kuliah keperawatan. Jadi saya mengikuti segala keinginan ayah saya. Saat SMA pun begitu, saya diarahkan untuk mengambil jurusan IPA. Karena saya waktu itu masih SMP ya Bu, jadi kayak mau ngelawan tuh
mau memberikan pendapat atau yang lain saya belum berani. Nah, karena SMA ini kan pikiran kita udah lebih matang kan Bu, jadi saya udah ada mulai keinginan ini diri saya, ini karir saya. Seharusnya saya yang menentukan. Orang tua saya boleh memberi saran, tapi dia menurut saya tidak berhak untuk mengatur saya Bu. Baik, menurut Mbak Naya, karena sekarang Mbak Naya ini sudah besar ya, menurut pandangan Mbak Naya, maka Mbak Naya berhak menentukan pilihan Mbak Naya sendiri, Iya, begitu? benar. Baik, baik, karena menurut Mbak Naya ini sudah besar, Mbak Naya itu berhak ya menentukan pilihan Mbak Naya sendiri, dan orang tua Mbak Naya nggak berhak gitu ya, menurut Mbak Naya ya, Iya, benar. gitu. Lalu berarti selama ini Mbak Naya ini di jurusan MIPA ini berarti kurang merasa nyaman karena tidak sejalan dengan kemauan Mbak Naya ya, betul bukan? Benar, sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Sangat tidak. Tapi bolehkah saya tahu, adakah Mbak Naya mendapatkan prestasi-prestasi di rumpun ilmu MIPA ini pada SMA ini? Nah, itu saya juga heran Bu, kenapa saya bisa berprestasi di jurusan IPA ini, padahal saya juga tidak terlalu ingin di jurusan ini. Saya sering ikut lomba OSN, terus olimpiade, dan lain-lain, seperti itu Bu. Baik, sebetulnya Mbak Naya ini mampu dan bisa loh di jurusan MIPA ya. Walaupun Mbak Naya ini tidak mau, ya, tidak nyaman gitu lah ya istilahnya di jurusan MIPA ini, terpaksa lah ya karena tuntutan orang tua. Tapi Mbak Naya mampu loh, mampu berprestasi, mampu beradaptasi. Nah, pertanyaan saya, apa tidak sayang jika Mbak Naya tetap bersikukuh dengan pilihan Mbak Naya yaitu menjadi pengacara di jurusan hukum tersebut, di rumpun ilmu sosum? Apa tidak sayang dengan prestasi-prestasinya Mbak Naya? Gimana ya Bu, ini kan saya masuk ke sini karena tuntutan orang tua. Mungkin juga saya prestasi-prestasi itu bukan karena keinginan saya, tapi karena supaya orang tua saya senang gitu, bukan untuk diri saya sendiri. Jadi untuk kali ini saya ingin menyenangkan diri saya sendiri untuk kuliah di jurusan yang saya ingin Bu. Saya tidak ingin lagi mendapatkan prestasi itu hanya karena tuntutan orang tua. Baik, tapi apakah Mbak Naya sudah yakin dan Mbak Naya rela melepaskan prestasi-prestasi tersebut lalu pindah haluan dan memulai semuanya lagi dari nol? Karena kan nanti Mbak Naya pasti akan belajar di rumpun ilmu yang berbeda, yang sangat berbeda sekali tentunya. Nah itu Bu, saya juga bingung Bu, makanya saya udah dari lama kan pengen konseling ke ibu, tapi ya itu saya bingung, saya nggak tahu jawabannya begitu. Jadi Mbak Naya ini bingung ya antara melanjutkan yang sudah Mbak Naya bangun atau memulai sesuatu yang baru. Iya, benar. Yang sesuai keinginan Mbak Naya. Oke, baik. Untuk mengatasi kebingungan tersebut ya, Ibu ada teknik konseling Gestalt ya. Jadi sudah tahu belum konseling Gestalt? Belum Bu, baru pertama ya. kali dengar. Jadi nanti kita akan melakukan teknik kursi kosong ya, kursi kosong di mana Mbak Naya nanti akan berperan sebagai ayah dan juga diri Mbak Naya sendiri. Nah, tujuannya supaya nanti Mbak Naya bisa menentukan pilihannya Mbak Naya biar tidak bingung lagi ya. Baik, sekarang kita mulai saja ya. Baik, sesuai yang tadi saya katakan, Mbak Naya di sini akan berperan ya menjadi diri Mbak Naya dan ayah Mbak Naya. Nah, diri Mbak Naya ini disebut underdog, yaitu orang yang merasa tertekan ya, mengalami masalah. Dan ayah Mbak Naya di sini disebut top dog, yaitu orang yang melakukan orang yang berperan penting dalam permasalahan ini ya. Mbak Naya akan berperan sebagai ayah dan juga diri Mbak Naya sendiri. Apakah Mbak Naya sudah siap? Siap Bu. Baik, jika Mbak Naya sudah siap, maka saya minta Mbak Naya untuk tutup mata ya, tutup mata, lalu tarik nafas, lalu hembuskan, rileks, badannya dibuat rileks, tangan, kaki rileks semua ya. Lalu jika nafasnya belum stabil, bisa tarik nafas lagi ya sampai stabil. Mbak Naya sudah merasa nyaman dan sudah stabil nafasnya. Lalu sekarang Ibu meminta Mbak Naya untuk memutar balik peristiwa yang pernah terjadi ya pada saat ayah Mbak Naya terjadi konflik dengan Mbak Naya. Putar balik peristiwanya. Bagaimana perkataan ayah Mbak Naya kepada Mbak Naya yang sampai membuat Mbak Naya merasa bahwa terjadi konflik antara Mbak Naya dan orang tua Mbak Naya ya.
pikirkan dengan detail bagaimana kejadiannya. Kalau sudah, saya ingin Mbak Naya membuka mata dan mengatakan kejadiannya dengan detail. Bagaimana perkataan ayah yang teringat dan bagaimana gestur yang ayah lakukan pada saat itu kepada Mbak Naya. Ya, boleh dicoba. Baik, Mbak Naya sudah siap untuk mencontohkannya bagaimana waktu itu ayah berbicara dengan Mbak Naya. Iya, Bu. Baik, langsung saja. Pokoknya ayah nggak mau debat lagi. Kamu itu makin gede malah makin ngebangkang, bukan makin nurut kamu sama orang tua. Baik, setelah itu apa yang Mbak Naya katakan kepada ayah? Mbak Naya bisa pindah posisi di sini ya. Ayah tuh nggak ngertiin aku. Ayah cuma mau aku yang ngertiin ayah. Aku tuh capek ya, aku tuh capek dari kecil selalu dituntut untuk ngikutin ayah, ngikutin kemauan ayah. Ayah nggak pernah nanya sekali-kali, kamu maunya apa mbak? Kamu butuhnya apa? Lalu aku kan yang ngertiin ayah, aku tuh capek ya, aku capek. Baik, Mbak Naya merasa capek karena ayah selalu memaksa kehendaknya. Kehendak untuk Mbak Naya mengikuti apa yang diinginkan oleh ayahnya ya. Lalu bagaimana respon ayah? Mbak Naya bisa pindah kursi. Kamu mau nurut sama ayah, atau nggak usah bicara sama ayah sama sekali. Udah, diem aja kamu tuh, taunya kamu tuh beres. Gak usah banyak bangkang deh. Jadi ayah Mbak Naya menilai bahwa Mbak Naya ini membangkang, begitu ya. Iya. Baik, bisa kembali lagi ke kursinya Mbak Naya. Dan apa respon Mbak Naya pada saat itu? Respon saya saat itu, saya nggak bisa respon apa-apa lagi, Bu. Karena kalau saya mengutarakan apa yang ingin saya utarakan, pasti saya akan menangis. Jadi nggak bisa lagi, saya langsung pergi dan lari ke kamar gitu aja. Baik, sebetulnya ketika Mbak Naya lari itu, hal apa yang terpendam dalam diri Mbak Naya yang sebenarnya ingin Mbak Naya ungkapkan, namun tak bisa pada saat itu? Saya cuma mau ayah saya tuh nanya ke saya, kamu maunya apa mbak? Terus ayah juga seharusnya ngasih tahu alasan kenapa dia kayak gitu. Jangan cuma marah gitu. Saya maunya dia ngertiin saya, bukan cuma saya ngertiin beliau, Bu. Baik, jadi Mbak Naya ingin ayah ini mengerti apa maunya Mbak Naya, begitu ya. Baik, sekarang Mbak Naya bisa pindah lagi di posisi ayah. Mbak Naya bisa sampaikan sebenarnya apa sih alasan ayah Mbak Naya itu melarang Mbak Naya. Ayah tuh sayang sama kamu. Lihat hati ayah tuh bukan bebanin kamu, tapi cuma mau masa depan kamu terjamin lah. Kalau kamu kuliah di kesehatan, ayah sama ibu kamu kan bekerjanya di kesehatan. Jadi kalau kamu nanti kesulitan, ayah sama ibu kamu bisa selalu ada buat nolong kamu. Ayah bukan ingin egois, ayah cuma mau yang terbaik untuk kamu. Ayah nggak mau kamu ngerasain apa yang ayah rasain dulu. Ayah hidup susah, apa-apa usaha sendiri. Ayah nggak mau kamu ngalaminnya, nak. Ayah cuma mau kamu selalu sukses dan bahagia. Baik, jadi ayah Mbak Naya hanya ingin Mbak Naya sebagai putrinya ini sukses dan bahagia. Sebentar ada yang mau saya tanyakan, ayah Mbak Naya itu berprofesi sebagai uh, seorang tenaga kesehatan, betul? Iya Bu, dia dok. Kalau ibunya juga sama? Dia bidan. Ibu bidan, baik. Lalu Mbak Naya berapa bersaudara? Kebetulan anak tunggal Bu. Baik, kalau begitu sekarang Mbak Naya bisa pindah ke tempatnya Mbak Naya, kembali lalu
Mbak Naya ungkapkan? Jika ayah berkata seperti itu, Mbak Naya akan menjawab seperti apa? Ya, maaf ya, aku nggak tahu kalau ternyata alasan ayah kayak gitu demi kebaikan aku sendiri. Ternyata selama ini cuman aku yang mentingin, yang mikirin diri sendiri. Ternyata aku yang egois. Maaf ya. Baik, penyesalan yang ada dalam diri Mbak Naya dan rasa ingin meminta maaf ya pada Iya, ayah. Lalu setelah sesi konseling ini, apa yang akan Mbak Naya lakukan terhadap pada ayah Mbak Naya? pastinya saya akan minta maaf. Saya akan minta maaf. Saya juga akan komunikasi ulang sama ayah saya. Terus saya utarakan apa yang ingin saya katakan. Intinya saya akan minta maaf sebesar-besarnya pada ayah saya. Baik, Mbak Naya akan meminta maaf kepada ayah setelah sesi konseling ini. Karena Mbak Naya sudah menyesal. Iya, Bu. Baik, udah kayaknya nih, ya kan? Ya kan nih? Setelah ini kan udah kan? Empat. Bentar. Baik, teknik konseling kursi kosong sini sudah berakhir. Kita akan kembali ke meja kita ya. Baik, Bu. Baik, tadi kan kita sudah melakukan teknik kursi kosong. Dan Mbak Naya sudah menyadari kesalahan-kesalahan pahaman yang Mbak Naya alami dengan ayah Mbak Naya. Dan Mbak Naya juga sudah akan meminta maaf. Lalu pertanyaan saya, upaya apa yang kira-kira akan Mbak Naya lakukan setelah ini untuk mencapai, mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh ayah Mbak Naya? Saya akan lebih menerima jurusan saya ini, dan saya juga akan lebih fokus. Kali ini bukan hanya karena tuntutan orang tua, tapi karena diri saya sendiri. Saya akan lebih fokus lagi. Baik, bisa dijelaskan dengan cara apa Mbak Naya itu akan berusaha lagi? Dengan cara saya sepenuh hati pastinya untuk kali ini di jurusan IPA ini. Terus saya juga akan belajar dengan sungguh-sungguh, akan mencetak banyak prestasi lagi, dan mencapai impian saya dan juga orang tua saya kali ini. Baik, Mbak Naya akan berusaha untuk belajar lebih giat, mengikuti banyak perlombaan untuk mencapai prestasi ya tentunya ya. Jadi Mbak Naya sudah tahu apa yang akan dilakukan dan tahu kesalahannya, maka menurut saya ini sudah cukup karena Mbak Naya sudah menemukan solusinya. Nah, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Cukup. Baik, cukup ya Mbak Naya ya. Kalau sudah cukup, saya cukupkan sesi konseling kita pada hari ini ya. Sampai di sini, semoga apa yang sudah didapatkan bisa Mbak Naya jalankan ke depannya. Sudah cukup? Sudah lega? Alhamdulillah lega. Oke Mbak Naya, terima kasih ya sudah mau melakukan sesi konseling dengan Ibu, sudah mau terbuka, sudah mau berbicara secara jujur. Terima kasih juga Bu ya, terima kasih banyak. Nah ini Mbak Naya mau kemana? Oh iya Bu, saya ada kelas lagi sudah ini. Oh baik, jadi Mbak Naya ini ada kelas lagi ya, Ya. mau langsung ke kelas? Kalau begitu saya permisi ya Bu, terima Ya, kasih. sama-sama.